teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menyajikan video pembelajaran mengenai dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang. Nah, dampak tersebut meliputi bidang sosial, pemerintahan, budaya dan pendidikan, militer, mobilisasi perempuan dan tenaga kerja, serta beberapa dampak positif lainnya. Tunggu apa lagi? Mari kita saksikan. Hai teman-teman semua, saya akan menjelaskan dampak penjajahan Jepang di Indonesia, terkhusus di bidang sosial. Pada dasarnya, ada dua hal yang menjadi prioritas Jepang saat menjajah di Indonesia. Yang pertama adalah menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua, memobilisasi bangsa Indonesia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Kedua hal ini menjadi dasar kebijakan Jepang bagi Indonesia. Oleh karena itu, orang-orang Eropa, termasuk di dalamnya orang Belanda dan orang-orang Indonesia, di dalamnya ada Bumi Putra dan orang-orang Eropa, menganggap bahwa kedatangan Jepang sebagai sumber malapetaka. Pada masa awal penjajahan Jepang di Indonesia, orang-orang Eropa, termasuk di dalamnya orang Belanda dan orang Indonesia, serta beberapa orang Tionghoa, menjadi sasaran amukan penduduk lokal di beberapa daerah seperti Cirebon dan Solo. Berbagai rumah dan tempat usaha diserang dan dijarah oleh penduduk lokal. Dalam situasi peralihan kekuasaan, kekerasan seringkali terjadi, seperti Romusa. Romusa ini adalah orang-orang yang dipekerjakan secara paksa pada saat pemerintahan militer Jepang. Tentara Jepang berusaha mencegah hal ini agar tidak meluas ke wilayah lain dan berubah menjadi revolusi yang tidak menguntungkan bagi Jepang. Selanjutnya, pihak Jepang menangkap orang-orang Eropa dan mengirimkan ke kamp-kamp interniran dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Beberapa tenaga ahli dari kalangan orang Eropa tetap dipertahankan untuk membantu Jepang. Namun, saat datang pengganti dari kalangan orang Jepang, maka mereka akan disingkirkan. Bagi orang-orang Indonesia, rentetan peristiwa ini menunjukkan bahwa orang-orang kulit putih seperti orang Eropa pun bisa dikalahkan. Hal ini memberikan keberanian bagi bangsa Indonesia bahwa bangsa kita dapat mengalahkan bangsa-bangsa Barat seperti Inggris, Australia, dan Belanda dalam memperjuangkan kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1949. Dengan penangkapan orang-orang Eropa dan berkuasanya Jepang, maka terjadi perubahan struktur sosial masyarakat secara drastis dan ada beberapa dampak positifnya, yaitu munculnya kerja bakti yang dimana memperkuat persatuan semangat Jepang pada saat itu. Dan itulah yang menjadi dampak penjajahan Jepang di Indonesia, terkhususnya di bidang sosial. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak di bidang pemerintahan saat bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Dampak di bidang pemerintahan yaitu transformasi sosial dan pemerintahan Indonesia, di mana saat itu Jepang membentuk struktur pemerintahan yang terbagi atas 6 bagian. Pertama yaitu pusat atau disebut Gunseikan yang dipimpin oleh Panglima Tentara. Kedua ada daerah atau Shushinkan yang dipimpin oleh gubernur. Ketiga ada Karesidenan atau yang disebut Shuchokan yang dipimpin oleh kepala daerah. 4 kabupaten disebut Kuncho yang dipimpin oleh bupati. Kelima kecamatan atau yang disebut dengan Soncho yang dipimpin oleh camat. Dan keenam adalah Kucho yang dipimpin oleh kepala desa. Baik, saat Jepang mulai berkuasa, para pejabat-pejabat kolonial dari Eropa disingkirkan. Namun rakyat Indonesia tetap dipertahankan, bahkan dipromosikan. Nah, hal ini sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia, di mana mereka mendapat kekuasaan dari Eropa yang sebelumnya tidak bisa mereka dapatkan. Namun di sisi lain, para bangsa-bangsa Indonesia ini juga menjadi kolaborator Jepang, di mana mereka membantu Jepang untuk menindas rakyat Indonesia sendiri. Nah, para pejabat-pejabat lokal ini seringkali merasa di fase dilematis, di mana jika mereka tidak tunduk pada Jepang, maka mereka akan diberi hukuman berat atau bahkan dibunuh oleh Jepang. Pada saat Indonesia merdeka atau Jepang menyerah kepada sekutu, nah para pejabat-pejabat lokal ini menjadi sasaran
sasaran kemarahan rakyatnya kepada mereka, terkhusus pada Sumatera Timur yang sekarang disebut Sumatera Utara, ada dari Brebes, Tegal, dan Pemalang, karena mereka dianggap membantu Jepang untuk menindas rakyat Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Jepang ingin menghapus pengaruh Barat di Indonesia, termasuk dalam bidang bahasa dan budaya. Sebagai gantinya, Jepang berusaha mempromosikan bahasa mereka untuk menggantikan bahasa Belanda. Hal ini salah satunya dilakukan melalui pendidikan. Namun, karena kurangnya guru yang tersedia dan sedikitnya orang Indonesia yang bisa berbahasa Jepang, pada akhirnya bahasa Indonesia lah yang digunakan secara luas. Karya sastra yang berbahasa Indonesia juga berkembang di masa penjajahan Jepang. Karya-karya itu misalnya berupa cerita bersambung, cerita pendek, dan sajak yang dimuat dalam media massa yang disponsori oleh Jepang, seperti majalah Jawa Baroe. Dari segi pendidikan, Jepang menyederhanakan sistem persekolahan. Jika di masa penjajahan Belanda, pendidikan formal sistemnya persekolahan sangat rumit dan diatur berdasarkan ras. Jepang menyeragamkan sehingga lebih egaliter. Terdapat 3 buah jenjang sekolah pada masa itu, yaitu pertama, sekolah rakyat selama 6 tahun, yang kedua, sekolah menengah pertama selama 3 tahun, yang ketiga, sekolah menengah atas selama 3 tahun. Selain ketiga sekolah tersebut, pemerintah penjajahan Jepang sebenarnya juga menyediakan sekolah kejuruan, sekolah guru, dan beberapa pendidikan tinggi. Namun, sekolah-sekolah tersebut menjadi kurang efektif karena suasana perang yang sedang berlangsung. Para pelajar dan mahasiswa diberikan latihan militer yang dianggap lebih penting bagi Jepang. Dampak di bidang militer. Dampak penjajahan Jepang di bidang militer yaitu terbentuknya organisasi militer dan semi-militer. Ada beberapa organisasi militer yang didirikan oleh Jepang di Indonesia, seperti Heiho atau prajurit pembantu Jepang, PETA atau pembela tanah air yang didirikan di Jawa, serta Gyugun yang didirikan di Sumatera. Ada juga beberapa organisasi militer seperti Shinendan atau Barisan Pemuda Indonesia dan Keibodan atau organisasi keamanan. Dalam dampak di bidang militer ini ada beberapa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, Jepang memberikan pelatihan militer kepada bangsa Indonesia yang meningkatkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam bidang pertempuran dan strategi. Yang kedua, Jepang mendirikan PETA atau pembela tanah air yang melibatkan masyarakat untuk mempertahankan wilayahnya. Ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan militer untuk memperlancar serangan terhadap sekutu. Yang kedua, Jepang juga banyak merekrut tentara dan sukarelawan dari Indonesia untuk berpartisipasi dalam perang. Dan yang ketiga, banyak warga Indonesia dipaksa bekerja sebagai romusa untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur militer. Dampak selanjutnya dari penjajahan Jepang ke Indonesia yaitu adanya mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Pada masa penjajahan Jepang, para perempuan dimobilisasi melalui organisasi yang bernama Fujinkai. Perempuan ini diberikan kesempatan untuk melakukan pergerakan meskipun masih di bawah penguasaan ketat oleh tentara Jepang. Perempuan Fujinkai juga diharapkan dapat membantu Jepang untuk melakukan mobilisasi massa dengan memberikan pengajaran kewanitaan dan memberikan solusi atas masalah yang terjadi di kalangan masyarakat. Selain mendapat kesempatan untuk bergerak, para perempuan di Indonesia juga menjadi korban kekejaman oleh tentara Jepang. Salah satu bentuknya yaitu Jugun Yanfu.
banyak perempuan dari Indonesia yang ditipu akan diberikan sekolah dan diberikan pekerjaan. Banyak dari mereka yang diambil paksa dan diculik dari desa mereka, kemudian dijadikan sebagai perempuan penghibur oleh orang Jepang. Jugun Yanfu ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi terjadi di berbagai daerah yang merupakan hasil penjajahan Jepang, yaitu seperti Tiongkok dan Korea. Mereka yang menjadi korban Jugun Yanfu ini memiliki nasib yang menyedihkan. Mereka mengalami penyakit mental dan fisik. Bahkan setelah perang selesai, mereka tidak berani untuk membuka mulut mereka karena trauma pada masa lalu. Selain Jugun Yanfu, penderitaan di masa penjajahan Jepang juga dirasakan oleh para romusa. Secara harafiah, romusa berarti prajurit pekerja, tetapi pada kenyataannya mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan. Perekrutan yang dilakukan oleh Jepang dilakukan secara terbuka dengan propaganda yang mereka lakukan. Banyak orang Indonesia yang tertarik akibat propaganda yang dilakukan oleh Jepang, yaitu untuk memakmurkan wilayah Asia Timur Raya. Dan ada juga masyarakat yang ikut karena secara terpaksa. Mereka yang menjadi romusa ini dipekerjakan di daerah mereka sendiri, dan ada juga yang dipekerjakan di wilayah penjajahan Jepang seperti di Thailand dan Myanmar. Banyak di antara romusa yang meninggal saat bekerja, dan bahkan ada yang tidak pulang ke halaman rumahnya. Beberapa dampak positif selama masa penjajahan Jepang, rakyat mengalami banyak sekali tekanan dan juga penderitaan akibat sistem yang eksploitatif dan kejam. Namun di samping itu semua, penjajahan Jepang juga membawa dampak positif. Misalnya di dalam bidang pertanian, diadakannya sistem larikan, yaitu penanaman di sekitar garis lurus dalam penanaman padi. Slogan Mataram ini dibuat sewaktu Jepang menguasai daerah istimewa Yogyakarta waktu itu. Saluran atau slogan Mataram ini sebenarnya adalah proyeknya itu dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 sebagai cara atau taktik untuk agar pemerintah Jepang itu tidak semena-mena mengambil tenaga kerja dari Yogyakarta untuk tenaga romusa, kerja paksa oleh pemerintah Jepang, pemerintah pendudukan Jepang, yang menggunakan romusa ini untuk biasanya membangun gua-gua untuk pertahanan Jepang. Karena Jepang mengkhawatirkan kemungkinan besar bahwa sekutu akan menyerang sampai ke Indonesia. Nah, Sultan sendiri sebetulnya oleh tentara Jepang ini, oleh tentara pendudukan Jepang ini sangat dihormati. Karena mereka tahu bahwa sebenarnya Yogyakarta ini, Ngayogyakarta Diningrat ini sebenarnya sama dengan pemerintahan mereka yang dipimpin oleh seorang kaisar. Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Yogyakarta ini masalah pangan masih sangat kekurangan, terutama produksi padi, sehingga perlu dibuatkan slogan yang memanjang, membelah daerah istimewa Yogyakarta ini.
dari Progo sampai ke Sungai Opak. Nah, sedang ada ramalan bahwa bersatunya Sungai Progo dengan Opak ini akan menumbuhkan kemakmuran rakyat. Karena orang selalu menyebut daerah istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta ini sebagai Mataram. Mataram itu sebetulnya sesudah Mataram yang lama. Itu mulai tahun 1755 dibagi dua. Menjadi Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ada 3 manfaat dari pembangunan saluran ini bagi rakyat Yogyakarta. Yang pertama adalah mencegah banjir, yang kedua adalah membantu daerah yang kekurangan air, dan yang ketiga adalah membebaskan warga Yogyakarta dari kewajiban Romusha di luar daerahnya. Ada pula gerakan menabung. Pada masa penjajahannya, Jepang yang sedang perang menganjurkan masyarakat Indonesia untuk mulai menabung. Kemudian para penabung ini mulai meningkat, nah meskipun jumlah yang ditabung nominalnya tidaklah begitu banyak. Meskipun demikian, propaganda ini menyebabkan informasi tentang menabung menyebar hingga ke masyarakat bawah. Pada periode singkat penjajahan Jepang di Indonesia, hubungan keduanya tidaklah begitu buruk. Tidak semua orang yang dikirim oleh Jepang adalah tentara, ada juga orang yang bekerja di dalam bidang industri dan pemerintahan. Ada kalanya cinta juga bersemi di waktu yang sulit, seperti kisah Yamada Kyo dan Mansur di Bukit Tinggi. Nah, setelah mempelajari sebab ini, kalian tentu mengetahui bahwa penjajahan Jepang sebenarnya penuh warna. Ada kalanya penjajahan Jepang membawa dampak positif dan juga membawa kesengsaraan. Periode penjajahan Jepang yang berat sebenarnya juga menunjukkan bahwa bangsa kita memiliki resiliensi atau adaptasi yang tinggi. Bangsa Indonesia memiliki ketangguhan yang luar biasa untuk bertahan di tengah berbagai tekanan dan kontrol yang kuat dari pihak Jepang. Tentu saja kita tidak ingin untuk mengalami penderitaan seperti penderitaan di masa kolonialisme Jepang. Namun resiliensi pada masa saat itu dapat kita jadikan teladan untuk menghadapi krisis-krisis yang terjadi saat ini atau di masa yang akan